Sahang Indonesia tembus pasar ekspor. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pengekspor lada terbesar di dunia. Lantas, mana saja negara tujuan ekspor lada Indonesia? Lada merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan luas penggunaannya. Hampir semua masyarakat di seluruh dunia dipastikan sudah pernah mengenyam pedas maupun harumnya masakan yang dibubuhi lada. Sudah sejak lama, lada menjadi bahan perdagangan atau komoditas ekspor penting antar bangsa. Komoditas lada mempunyai peranan strategis tidak hanya secara ekonomis, tetapi juga secara historis, sosiologis maupun geografis. Buku Outlook Lada yang diterbitkan Kementerian Pertanian tahun 2020 mengungkapkan data ekspor lada dari Indonesia. Data tersebut meliputi pula ekspor lada putih dan lada hitam dari Indonesia ke sejumlah negara tujuan. Pada tahun 2019, kurang lebih sebesar 21.000 ton atau sekitar 41% dari total volume ekspor lada Indonesia dalam bentuk segar dan olahan dikirim ke Vietnam sebagai negara tujuan ekspor utama. Vietnam dan Indonesia sama-sama merupakan eksportir lada terbesar dunia. Namun, tingginya ekspor Indonesia ke Vietnam menunjukkan bahwa pangsa pasar ke negara tersebut masih cukup terbuka. Ini sekaligus menjadikan Vietnam masuk pada urutan pertama pada daftar negara tujuan ekspor lada Indonesia. Pangsa pasar lada ini cukup luas. Beberapa negara yang menjadi langganan ekspor yaitu Cina, India, Jerman, Singapura, bahkan pangsa ekspor lada Indonesia juga terbuka ke Amerika Serikat. Sementara perdagangan lada dunia terpusat di 3 pasar utama, yaitu Singapura, London, dan New York. Wah, keren banget ya, apalagi harga jualnya bernilai dolar. Standar mutu lada Indonesia mencerminkan kualitas lada yang dihasilkan oleh petani Indonesia. Adanya perbedaan standar mutu yang diterapkan oleh negara pengekspor dan pengimpor lada dapat menyebabkan hambatan teknis dalam perdagangan yang berupa perlawanan dari negara pengimpor karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Untuk meningkatkan nilai ekspor lada, maka standar mutu tersebut harus diharmonisasikan dengan spesifikasi yang diminta oleh konsumen negara. Dikutip dari salah satu website, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggandeng 4 perusahaan berskala internasional guna mengoptimalkan promosi dan pemasaran lada putih petani di daerah itu. Ini merupakan strategi untuk meningkatkan daya saing lada putih di pasar global. Selama ini, pasar lada putih Bangka Belitung di luar negeri cenderung stagnan, sementara negara produsen lada lainnya seperti Vietnam, India, Malaysia terus melakukan ekspansi pasar secara masif. Saat ini harga lada Bangka Belitung tidak lagi menjadi harga patokan dunia karena sudah beralih ke Vietnam. Sementara itu, ekspor lada putih Bangka Belitung terbesar yakni ke Vietnam. Tentu saja hal ini merugikan petani lada daerah ini. Keunggulan lada putih Bangka Belitung sangat diminati oleh pasar dunia karena memiliki piperin antara 5 hingga 7%, sehingga tingkat kepedasannya lebih tinggi daripada komoditas sejenis dari negara lain. Bangka Belitung adalah daerah pengekspor komoditi lada tertinggi kedua setelah Lampung. Kendala saat ini untuk penjualan produk lada dalam bentuk bahan baku menyebabkan negara pesaing lada Indonesia melakukan blended untuk meningkatkan nilai tambah produk lada negaranya. Hal ini perlu dicermati bagaimana supaya komoditas lada kita bisa memiliki nilai lebih. Mengingat besarnya potensi lada di pasar internasional, ternyata lada Indonesia sangat populer ya di pasar internasional. Namun, apakah para petani sudah tahu? Jika hal ini dikembangkan dan ada sosialisasi ataupun pendampingan dari para ahli ke petani, diharapkan nantinya berdampak pada peningkatan ekonomi para petani.
Karena membudidayakan lada untuk skala besar hingga ekspor tentu perlu teknis yang tepat ya. Hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas dan mutu lada yang berpotensi meningkatkan harga jualnya. Lalu hal apa saja yang harus diketahui sebelum terjun ke bisnis ini? Tentunya yang pertama adalah tentang penetapan kualitas lada untuk ekspor. Setiap negara memiliki persyaratannya masing-masing. Tingginya nilai ekspor rempah Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini mempunyai prospek untuk dikembangkan sebagai penghasil devisa negara dari sektor non-migas. Komoditas lada hitam dan putih menempati posisi nilai ekspor tertinggi di Indonesia untuk sektor rempah yang diikuti oleh pala, kayu manis, kapulaga, dan cengkeh. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan lada, perhatian terhadap keamanan pangan dan kebersihan pun meningkat. Industri negara-negara cenderung memperketat aturan dan pengawasan terhadap kebersihan dan bahaya pada lada. Hanya produk lada yang aman, sehat, dan memiliki daya saing yang kuat, terutama dari segi mutu dan harga yang akan merebut pasar. Produsen negara-negara yang tidak meningkatkan mutu produksinya dikhawatirkan tidak akan dapat mensuplai negara pengimpor lada. Seperti yang diketahui bahwa standarisasi dan peraturan teknis untuk industri sangat penting, namun setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda, sehingga terkadang pihak importir atau eksportir mengalami kesulitan dalam melakukan perdagangan. Seringkali peraturan teknis dan standarisasi tersebut digunakan sebagai cara untuk melakukan proteksionisme dan menghambat perdagangan internasional. Wah, susah juga ya. Oh, belum tentu. Setiap masalah tentu ada solusinya. Oleh sebab itu, persetujuan hambatan-hambatan teknis dalam perdagangan perlu diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Standar nasional Indonesia dirumuskan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dan membantu produsen dalam negeri meningkatkan nilai ekspor dari produknya. Negara-negara penghasil lada yang tergabung dalam organisasi internasional yang bernama International Paper Community bersama dengan negara-negara konsumen dan para eksportir lada telah merancang suatu standar mutu internasional untuk lada putih dan hitam dengan parameter yang telah ditentukan. Diharapkan hal ini dapat menyamakan persepsi mengenai mutu lada yang baik di antara negara eksportir maupun importir. Semoga semakin mudah ya prosesnya. Namun petani juga harus tetap maksimal memberikan hasil yang terbaik. Lalu, apa saja standar lada yang bisa diekspor? Kualitas lada ekspor biasanya dibagi atas grade A dan grade B. Lada yang siap ekspor harus terhindar dari serangga hidup ataupun mati serta benda-benda asing. Benda-benda asing di sini adalah benda-benda lain selain biji lada putih, baik yang berasal dari tanaman lada, misalnya tangkai, kulit, dan daun, maupun bahan lain seperti biji-bijian, tanah, batu-batuan, dan pasir. Untuk memperoleh lada dengan kadar benda asing yang lebih rendah, maka proses penanganan pasca panen harus dilakukan dengan higienis, menghindari penghamparan lada di tanah tanpa alas ataupun penjemuran di pinggir jalan. Pengemasan buah yang segar maupun yang kering menggunakan karung yang bersih. Penggunaan alat perontok lada dan mesin sortasi dapat menekan seminimal mungkin kadar benda asing dalam produk lada. Ukuran lada juga dipertimbangkan, biasanya disesuaikan dengan syarat negara tujuan. Berat atau ringannya lada menentukan mutu lada tersebut. Kadar air yang terkandung pada lada juga diatur oleh negara tujuan ekspor. Kadar air yang aman untuk penyimpanan adalah kadar air rendah. Jika kadar air bahan pangan tinggi, harus mengeluarkan biaya lebih untuk pengeringan dan beresiko dalam hal penyimpanan.
Mempertahankan kadar air pada tingkat rendah selama penyimpanan tidak hanya mencegah perkembangan kerusakan, tetapi juga menghambat penyebaran mikroorganisme dan serangga. Kadar air lada di bawah 12% dinilai cukup aman untuk penyimpanan. Kadar air juga merupakan parameter utama mutu lada yang menunjukkan tingkat pengolahan yang baik, terutama dari segi pengeringan dan menentukan umur simpan biji lada. Tahapan yang menentukan untuk memperoleh kadar air lada yang rendah adalah proses pengeringan. Pengeringan harus dilakukan dengan hati-hati karena pengeringan dalam waktu yang lama dan lambat laun dapat menyebabkan bahan berjamur dan busuk. Pada kondisi cuaca yang baik dan cerah digunakan pengeringan dengan sinar matahari berlangsung sekitar 3 hingga 5 hari. Sedangkan jika cuaca kurang baik digunakan alat pengering buatan tipe bak dengan sistem pemanasan tidak langsung kurang lebih 4 hingga 8 jam. Faktor lain yang mempengaruhi kadar udara ialah jenis kemasan, karena kemasan yang digunakan akan melindungi bahan dari pengaruh kelembaban. Menurut SNI lada putih, syarat kadar air maksimum lada putih untuk grade A adalah 13% dan grade B 14%. Tetapi beda lagi untuk negara tujuan ekspor. Kandungan bahan kimia atau residu dalam bahan pangan juga menjadi isu utama keamanan pangan dan kesehatan negara-negara maju, sehingga dijadikan persyaratan teknis untuk masuknya bahan pangan ke negara-negara maju tersebut. Bagaimana menurut Anda bisnis ini? Memang sedikit rumit karena petani diharuskan untuk teliti terhadap tanamannya. Namun setiap usaha pasti ada peluang dan keuntungan bagi mereka yang ingin berkembang dan belajar. Jika Anda tertarik namun bingung, mungkin bisa mencari informasi kepada mereka yang sudah terlebih dahulu terjun ke dunia ekspor dan bisa pula saling berkolaborasi. Tadi adalah sedikit informasi dari kami. Anda juga bisa mencari informasi dari website pemerintah atau semacamnya untuk penjelasan lebih detail. Semoga petani Indonesia semakin sukses dan berjaya.